Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Newton Prangin-Angin. Kali ini kita masuk topik listrik statis ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, dimanapun kalian berada. Oke, jadi topiknya sangat spesifik, listrik statis. Hari ini kita tinjau medan listrik. Nah, mungkin kita lebih paham, ini sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya, medan listrik ini adalah, bahasa Inggrisnya ini electric field ya. Jadi kalau dibilang electric field, pasti kita lebih mudah paham. Ini sebenarnya bisa dikatakan dengan kata-kata sendiri, medan listrik itu artinya ruang ruang atau area yang masih masih merasakan pengaruh pengaruh kelistrikan. Nah, atau bisa dikatakan masih pengaruh gaya listrik, masih merasakan pengaruh gaya listrik. Jadi di ruangan itu masih terasa gaya. Jadi selagi di ruangan itu ada terasa gaya, maka di ruangan itu dikatakan ada medan listrik, ada electric field. Hal-hal yang harus tahu medan listrik ini termasuk, ini medan listrik adalah termasuk besaran vektor. Jadi ada arahnya ya. Jadi ada nilai dan ada arahnya. Jadi arah ini nanti ke depannya kita mengerjakannya ya mengerjakan seperti vektor. Karena dia punya arah. Jadi arah itu di fisika sangat penting. Nah, ada nilai dan arahnya. Jadi sebagai contoh misalnya memang ini nggak kelihatan, medan listrik nggak terlihat. Contoh paling gampang misalnya persis sama seperti medan gravitasi bumi. Medan gravitasi, kita merasakan gravitasi. Kalau kita misalnya meletakkan sebuah benda, ini permukaan bumi ada benda di sini, kalau nggak kita tahan pasti langsung dia ketarik ke bawah. Jadi ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi nggak terlihat, nggak ada warna, nggak ada aroma, tapi jelas dia ada. Ya, nggak mengganggu penglihatan juga, tapi dia ada. Demikian juga dengan medan listrik. Dia punya arah, nilainya ada ya. Nah, ini contoh saja, contoh. Nah, jadi kembali kalau tadi, kalau misalnya, jadi ini kita tinjau kasus kuat medan listrik di sekitar suatu muatan. Kuat medan listrik di sekitar suatu muatan, di sekitar around ya, bukan di muatan itu. Kuat medan listrik itu simbolnya di fisika huruf E huruf besar. Nah, contoh di sekitar suatu muatan, katakanlah muatannya muatan Q ya ini. Bisa Q besar, bisa kecil. Kalau dia muatannya positif, ini muatan positif, kan muatan hanya dua jenis. Kalau muatan positif, maka di sekitar ruangan ini ada medan listrik yang arahnya, ini, arahnya menjauhi muatan itu. Misalnya titik di sebelah kanan muatan, arah medan listriknya ke sini. Jadi panahnya perhatikan di gambar pada jarak tertentu dari muatan itu, itulah vektornya. Jadi jarak ke muatan itu namanya adalah R. Medan listriknya E. Jadi arahnya bisa dikatakan menjauh. Menjauhi kalau dia muatan positif. Bagaimana kalau muatan negatif? Nah, kalau muatan negatif, misalnya muatannya minus, ini minus Q, maka arah medannya menuju ke muatan itu. Di arah muatan medannya menuju ke muatan itu. Jadi misalnya pada jarak tertentu dari muatan ini, arah medannya, gambarnya vektornya seperti ini. Ini jarak titik itu ke muatan itu adalah R. Misalnya titik I namanya titik P namanya. Jadi P itu titik P.
Nah, sebelumnya juga itu titik P kita bikin namanya. Jadi bisa dikatakan bahwa satu hal yang harus diingat catatan bahwa kuat medan listrik di suatu titik di suatu titik itu tidak bergantung pada muatan di titik tersebut. Di titik itu, tetapi bergantung pada muatan-muatan di sekitar titik tersebut. Jadi bergantung pada muatan-muatan di sekitar titik itu, perhatikan, bukan pada muatan di titik itu. Nah, bergantung pada muatan-muatan di sekitar, tapi tidak tergantung pada muatan itu. Oke. Nah, contoh. Andaikan di sini ada muatan. Ini saya sebut Q1. Ada lagi muatan di sini negatif Q2. Ada lagi di sini muatan negatif Q3. Kalau ditanya gambar, jadi gambarkan vektor medan listrik E di muatan Q3. Nah, berarti di titik Q3 ini berada, di sini ada medan listrik, penyebabnya adalah Q1 dan Q2. Nah, jadi kita gambar vektornya, sengaja saya bikin ini warnanya misalnya warna merah. Jadi oleh muatan Q1 di Q3 ada medan listrik arahnya ke sini. Ini medan listrik oleh muatan 1. Dia positif ya, maaf salah. Kalau dia positif arahnya menjauhi muatan Q1 ini. Ini E1. Di muatan Q2 karena negatif arahnya ke sini menuju muatan 2, E2. Berarti di tempat Q3 berada itu ada 2 medan listrik, satu ke kanan, satu serong kiri bawah. Kalau nanti resultannya berapa, ya kita bicara vektor. Resultannya saya bikin warna biru. Salah satu cara menyelesaikan vektor metode jajaran genjang. Nah, inilah resultannya E total. Yang pakai persamaan E total itu kan pakai rumus vektor ya. Kalau sudutnya dikasih tahu theta, nanti itu bisa dihitung. Nanti urusannya urusan vektor. Jadi satu hal yang penting, sini harus kalian menguasai benar vektornya. Menguasai vektornya, uraian vektor. Jadi kembali ke halaman pertama tadi, ini soal dari salah satu soal yang sangat menarik ya. Dari siswa saya ini. Ini di sini terhadap soalnya, ini saya copy, kita copy soal ini, kita pindahkan ke sini, ya kan, ini. Jadi kita salin. Ini soalnya. Nah, ini soalnya. Oke. Coba kalian perhatikan, simak bagus-bagus soal ini. Nih. Nah. Oke. Simak bagus-bagus soalnya. Ya kan? Nih. Pada keempat titik sudut. Ya. Pada keempat titik sudut sebuah persegi ABCD yang panjang sisinya 30. Nah, ini kata kuncinya dia persegi. Nah, persegi. Jadi sebuah persegi panjang sisinya 30, nanti kita ganti ke meter, terdapat muatan berturut-turut. Nah, plus, min. Semuanya 4 mikrokolom. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di mana? Pada setiap muatan dan di pusat persegi.
Jadi kita jawab bagian A dulu. Di sini penting sekali kita melukis vektornya dulu. Jadi yang bagian A, kita gambar perseginya ya ini. Kita gambar perseginya, panjang sisi dari 30 cm, oke. Ini kita bikin titik A, B, ini C, ini D ya. Di muatan A tadi muatannya adalah plus, positif. Di muatan B, positif. Di muatan C, negatif. Di muatan D, negatif. Yang diminta pada setiap muatan. Jadi misalnya kuat medan di tempat A berada di A, bagaimana? Lukis vektornya. Di A ini ada medan listrik gara-gara siapa? Gara-gara B, C, dan D. Gara-gara B, C, dan D. Jadi kalau di D tadi muatannya min ya, memperjelas. Di C, nah lihat. Di A itu medan listrik gara-gara B. Karena B itu plus, maka arah medannya menjauhi. Saya bikin vektornya ke menjauhi berarti. Tapi digambar di A ya ini. Nah, ini medan listrik gara-gara si B. Kemudian medan listrik gara-gara si muatan D. Kalau D itu negatif, berarti arah medannya ke bawah, ke sini. Ini E oleh D. Oleh muatan C. Karena C negatif berarti arahnya menuju C, mendekati C ke sini. Inilah EC. Nah, EC. Berarti di A ada 3 vektor ya, ke kiri, ke bawah, sama serong kanan. Nah, ini yang kita selesaikan berapa? Tadi kita mundur sedikit ya, saya lupa menyatakan nilainya. Di sini E itu dihitung dengan persamaan, persamaannya E, persamaan dasarnya adalah menghitung E, nilainya sama dengan konstanta, dikali muatannya nilai mutlak, jadi nggak pengaruh min atau plus, dibagi dengan R kuadrat. Ini dengan catatan mediumnya udara. Kalau medium di sekelilingnya ada medium lain, nanti ada faktor medium ya. Jadi E itu konstanta kali QR kuadrat. Konstanta itu nilainya udah tetapan ya. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kalau Q muatannya, R jaraknya. Itu menentukan nilai E. Jadi E sebanding sama Q, berbanding terbalik sama jaraknya. Jadi kalau jaraknya makin jauh, berarti E-nya makin kecil. Kalau dengan Q dia sebanding. Oke. Jadi sekarang kita tinjau ke vektor ini. Kembali ke sini. Kalau kita tinjau vektor di A, ini saya gambar ini di A. Ini kita boyong ini, vektor-vektor ini ya, kita copy. Nah, kita tinjau di A. Oke, nih. Ini vektor di A ini kita selesaikan nih. Fokus kalian ya, fokus. Jadi kita bikin aja yang ke kanan ini adalah sumbu X. Yang vertikalnya sumbu Y. Nah, berarti karena tadi bujur sangkar antara EC, karena EC itu diagonal, garis diagonal, maka antara EC dengan sumbu X pasti sudutnya ini 45 derajat. 45 derajat lah sudutnya ya, karena 90 dibagi 2 kan. Tahu kalian kan, ini 45 derajat. Berarti EC itu kita uraikan. Sebelumnya kalau EB berarti konstanta kali Q mutlak dibagi R kuadrat. Tentu EB sama dengan ED. Karena jaraknya sama. Sama-sama 30 cm tadi. 30 cm itu berarti 0,3 meter. Ini 0,3 meter, ini 0,3 meter. Berarti panjang diagonalnya 0,3 akar 2 ya. Jadi AC itu jaraknya 0,3 akar 2. Nah, R jarak A ke C itu 0,3 akar 2 meter itu. Tapi jarak dari A ke B dengan A ke D sama-sama 0,3. Muatannya pun sama semua tadi, karena muatan itu mutlak. Berarti ini kita sebut saja karena dia sama, kita sebut aja nilainya ini E. Nah, berarti E oleh C tentu konstanta kali Q mutlak, tapi jaraknya tadi
R akar 2. R akar 2 kuadrat. Berarti menjadi setengah K Q per R kuadrat. Berarti E oleh C itu sama dengan setengah E. Dengan catatan R di sini adalah 0,3 ya. R itu tadi 0,3 meter. Oke, jadi kalau kita gambar vektornya lagi, kalau kita pindahkan ini ke kanan, biar lebih jelas ya. Ini. Oke, ini. Oke. Nah, kalian perhatikan nih. Berarti E oleh masing-masing ini, E oleh B tadi E ya, dalam bentuk E kita bikin untuk menyederhanakan. Ini nilainya E, ini pun nilainya E, ini nilainya adalah setengah E. Jadi ada 3 vektor. E sama setengah E. Nah, sebenarnya ini kalau ada vektor E sama E, salah satu gampangnya bisa diselesaikan dengan, ini kan urusannya ke vektor ya. Kalau ada vektor E sama E, itu seperti ini E, ini E, berarti kan resultannya pasti ke sini kan ini. Ini pasti E akar 2. Jadi E akar ini pengganti dari si E sama si E, saya hapus. Tapi ada lagi tadi EC itu setengah E ke sini. Setengah E. Dan sudut ini pasti 90 derajat ini. Nah, 90 derajat. Berarti, tapi kalau ditanya arahnya tadi, kita pakai metode lain ya. Kita pakai vektor analisis saja. Kayaknya lebih gampang vektor analisis. Ini saya hapus ya. Karena dengan cara apapun sama hasilnya. Dengan cara apapun. Jadi, saya gambar ulang ini. Jadi ini konsepnya ya, biar ngerti kalian kan ini. Oke, ini tadi vektornya ini adalah ke sini E. Ke bawah ada E. Yang ke sini ada setengah E. Ya, ini adalah setengah E. Tapi ini sudutnya 45 derajat. Jadi kalau kita uraikan setengah E ini, kita uraikan ke sini. Berarti ini menjadi setengah E kali cos 45 ya. Sementara cos 45 kan setengah akar 2, oke? Sementara uraian ke bawah lagi ini menjadi setengah E kali sin 45. Sin 45 juga setengah akar 2. Sehingga kalau kita rapikan lagi ini, kita pindahkan ke kanan, oke? Kita pindahkan ke kanan lagi. Nah, ini dia. Kalian perhatikan ya ini. Jadi ini setengah E akar 2, maka dalam arah sumbu X dan sumbu Y, kuat medan dalam arah X itu berarti setengah E kali setengah akar 2 kan menjadi seperempat. Seperempat E akar 2 dikurangi dengan E, karena ada ke kiri E. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Berarti E ke arah X itu menjadi E kali buka kurung seperempat akar 2 kurang 1. Jadi nanti ini bentuk koma-koma jadinya, larinya ke koma. Akar 2 itu sekitar 1,4. Kalau kita pakai pembulatan berarti E ke arah X seperempat kali 1,4 kurang 1. Ya. Berarti nanti hasilnya negatif. Seperempat. Jadi E kali 1,4 dibagi 4 kurang 1 itu kan 4/4 ya. Berarti E ke arah X menjadi 1,4 kurang 4 berarti minus 2,6. Minus 2,6 dibagi 4 kali E. Minus artinya arah ke kiri. X. Kemudian ke arah sumbu Y. Ke arah X tadi udah beres. Sekarang ke arah Y ada 2 vektor. Yaitu setengah E sin 45 sama E. Searah berarti dijumlah. Nah, jadi E ke arah Y. E ke arah Y berarti sama dengan seperempat akar 2E ditambah E.
Berarti menjadi E dalam kurung 1/4 akar 2 tambah 1. Atau E menjadi akar 2 tambah 4 dibagi 4. Ya, kita rapikan ya. E akar Y, akar 2 tadi sekitar 1,4. Jadi, E itu menjadi E 5,4 dibagi 4. Itulah E karah Y. Ini hasilnya ke bawah ini ya, ke bawah. Jadi kalau kita gambar berarti karah X tadi ini namanya EX, ini namanya EY. Berarti resultannya pasti ke sini. Karena antara X sama Y pasti sudutnya 90 derajat. Inilah E total. Ya, ini E total. Oke, jadi kita copy lagi. Kita pindahkan ke sini ya. Nih. Oke, kita sampai di sini. EX sama EY. Sudutnya 90. Jadi E itu kalian hitung, ini E total ya, E total ini. Nah, ini juga E total. Berarti E total itu secara vektor, E total adalah akar dari EX kuadrat tambah EY kuadrat. Tadi EX-nya berapa? EX-nya itu adalah min 2,6 dibagi 4 E. Tapi karena kuadrat jadi plus. Jadi min 2,6 dibagi 4E kuadrat tambah EY. EY tadi 5,4 dibagi 4. 5,4 dibagi 4. 5,4 dibagi 4E kuadrat. Akar. Jadi ini E kuadratnya kan keluar. Ini ada E kuadrat. Berarti menjadi E kali akar dari ini. 2,6 dibagi 4 kuadrat tambah 5,4 dibagi 4 kuadrat. Tentu yang di akar ini bisa kalian selesaikan ini angka ini. Angka yang ini kita sebut aja nilainya ini misalnya sekian ya. Katakanlah angka ini menjadi X misalnya. Nah, jadi E totalnya udah nemu. E total besarnya adalah E dikali dengan X misalnya. Angka dalam ini bisa kalian selesaikan dengan kalkulator. Ini pasti angka. Nah, E itu tadi kan kalau kita kembalikan E yang tadi ini kan adalah di halaman ini tadi E. E itu adalah yang KQ per R kuadrat namanya E. Yang ini. K kali Q per R kuadrat itu adalah E. Nah, jadi ini hasilnya menjadi E total itu sama dengan K kali Q per R kuadrat dikali dengan bilangan yang tadi, yang X. Jadi kalau dalam bentuk angka berarti 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 4 mikron tadi, jadi 4 kali 10 min 6 dibagi 0,3 kuadrat kali dengan X tadi. 0,3 kuadrat itu kan sama dengan 9 kali 10 min 2 ya. Jadi 9 sama 9 habis. Berarti 4 kali 10 pangkat 5 dikali X. Itulah E totalnya. Nah, sekarang arahnya bagaimana? Arahnya itu, arah E total ini gimana arahnya? Nah, kita lihat tadi, ini kan E ke arah X. Ini E ke arah Y. E totalnya ke sini. E total. Katakan sudutnya terhadap sumbu X negatif, theta misalnya. Karena ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Jadi dia berada di kuadran ketiga. Berarti lihat segitiganya. Ini saya kasih tanda segitiga ini. Segitiga ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, bisa juga diambil sin, cos, apa tangen. Kalau diambil tangennya berarti depan dibagi samping. Tangen dari theta. Depannya itu yang ini. Panjang itu sama dengan EY tentunya. Dibagi dengan EX. Jadi untuk sudutnya kita ambil tangen theta sama dengan EY dibagi dengan EX. Ini kan pasti bilangan tadi. Pasti misalnya sekian.
Berarti theta pakai kalkulator. Tinggal cari kalkulator arcus tangen dari sekian ini tadi, yang ini. Ibaratnya contohnya misalnya tangen theta adalah sepertiga akar 3 misalnya. Berarti theta itu kan 30 derajat. Itu berarti theta nulisnya arcus, arcus, tangen dari sepertiga akar 3. Nanti nemunya theta itu 30 derajat, kira-kira begitu. Tapi ini kan sudut istimewa. Kalau ini angkanya udah agak keriting ya, seperti ini. Itulah contoh kalau ditanya kuat medan di A, besar dan arahnya. Demikian juga nanti kalau misalnya di titik B, C, dan D. Bisa kalian coba sendiri. Kalau nggak ngerti nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau di pusatnya? Di pusatnya itu berarti kita tinjau, sambil soalnya dulu ya ini. Kalau di pusatnya, ini sambil soalnya dulu ini. Oke, ini kita salin. Lihat, di pusat persegi ini lebih gampang. Nah, lebih gampang ya. Lebih gampang kita, nah kalian perhatikan nih. Kalau di titik pusatnya, ini di titik pusatnya, di pusat persegi. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan B. Di pertanyaan B, kita perhatikan di pusat persegi. Pak Newton gambar lagi nih pusatnya nih. Ini persegi, pusatnya ya ini. Tadi urutannya kan A, B, C, D. Pusatnya kan berarti di sini. Katakanlah namanya titik O. Kalau jarak AB 0,3 meter, jarak BC 0,3 meter, berarti kan jarak A ke C itu kan 0,3 akar 2. Berarti jarak O ke A separuhnya. Jadi di sini R-nya ini separuh dari setengah dari 0,3 akar 2. Berarti 0,15 akar 2. Seakar 2 meter. Itulah R-nya. Jadi jarak O ke A, jarak O ke B, ke C, ke D sama. Sama-sama 0,15 akar 2 dalam meter. Nah sekarang vektornya. Di A tadi kan muatannya adalah muatan positif. Di A. Ini positif. Di B juga positif. Di C muatan negatif. Di D muatan negatif. Jadi arahnya gambar dulu. Di O itu ada medan listrik gara-gara A. Karena A positif berarti arahnya menjauhi ini. Inilah EA. B positif, arahnya menjauhi B. Digambar dia menjauhi B. Tapi digambarnya di O ya, karena ditanya di O. Ini EB. Kemudian C negatif, berarti arahnya menuju C. Saya gambar lagi, jadi dia searah sama EA. Ini EC. Lalu ini E oleh D. Karena dia negatif, berarti arahnya menuju D. Ini ED. Ya kan? Tentu ini besarnya ini sama semua nih, besar EB, ED, EC sama semua. Kenapa sama? Karena besar muatannya sama dan jaraknya sama. Oke. Nah, besar muatannya sama, jaraknya sama ya. Kita gambar di sini. Oke, ini. Ini. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau besarnya E oleh semua muatan itu sama karena simetris dia. Artinya E oleh A sama dengan E oleh B, sama dengan E oleh C, sama dengan E oleh D. Sama-sama K kali Q per R kuadrat. Nah, R-nya tadi bukan 0,3 ya, tapi R-nya itu tadi 0,15 akar 2 tadi meter. Jadi ini karena ini kita bikin aja, ini bentuk ini sama dengan E misalnya. Berarti kalau EC nilainya E, EA juga E, EB juga E, ED juga E, berarti sudah pasti E sama E ini kan 2E. Jadi ke sini dia 2E, ke sini dia 2E. Dan ini pasti sudutnya 90 derajat. Dan arahnya resultannya pasti ke sini. Ini pasti E totalnya adalah 2E akar 2, sesuai dengan aturan prinsip kesimetrisan ya. Berarti E totalnya sama dengan 2E kali akar 2.
dan arahnya pasti ke bawah. Nah, tinggal 2E akar 2 ya. Berarti E total 2E akar 2. Jadi 2E tadi K kali Q per R kuadrat dikali akar 2. Dan arahnya udah pasti ke bawah, jadi kita tidak usah pakai menggunakan metode analisis vektor. Karena hanya dua vektor nih, 2E sama 2E. Sudutnya 90 derajat. Berarti 2 kali 9 kali 10,9. Q-nya tadi 4 mikro dimutlakin ya. Q-nya dimutlakin. Jadi 4 kali 10 minus 6 dibagi R-nya tadi 0,15 akar 2 kuadrat kali dengan akar 2. 0,15 itu kan 0,025 atau 2 kali 9 kali 4 kali 10 pangkat 3 akar 2 dibagi ini 225 kali 10 min 4 kali 2. Oke, 2 sama 2 coret. Oke, jadi bentuk angka ya 36 per 225 kali 10 pangkat 7 akar 2. Itulah E total. Satuannya Newton per kolom ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa kembangkan lagi ya, bisa jabarkan lagi. Mudah-mudahan video ini membantu buat kalian semua dimanapun kalian berada yang mendalami vektor ya. Jadi sekali lagi memang medan listrik itu adalah besaran vektor. Jadi lebih ke vektornya nanti. Kalian ulangi lagi vektor, menguraikan vektor, cara menjumlahkan jajaran genjang. Kalau vektornya lebih dari 2, metode mana yang diuraikan sin, mana diuraikan cos, resultan vektor dia ceritanya. Jadi sekali lagi, urusannya kalau medan listrik adalah lebih ke vektor. Oke ya, sekian dulu dari Pak Newton. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang belajar fisika. Salam sukses dari Pak Newton Pranginangin ya.